Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Didi Sukendar dari kelas TI 22A. Di sini saya akan mempresentasikan atau memaparkan ulang tentang materi manufacturing plastik dengan mata kuliah proses manufacturing yang diampu oleh dosen pengampu Pak Fatur Rahman. Langsung saja kepada definisinya. Manufacturing plastik adalah proses industri yang melibatkan produksi bahan atau produk plastik melalui berbagai teknik seperti injeksi molding, ekstruksi, blow molding, dan pemadatan molding. Proses ini melalui dengan bahan baku seperti minyak bumi, gas alam, atau biomasa yang diubah menjadi resin polimer. Resin tersebut kemudian diproses menggunakan teknik tertentu sesuai dengan kebutuhan, seperti pemanasan dan tekanan tinggi dalam injeksi molding atau ekstrusi, untuk membentuk berbagai bentuk dan ukuran produk plastik. Manufaktur plastik memainkan peran penting dalam berbagai industri, termasuk otomotif, elektronik, kemasan, dan konstruksi, serta menjadi salah satu kontributor utama terhadap polusi plastik dan dampak lingkungan negatif lainnya. Oleh karena itu, inovasi dan praktik ramah lingkungan semakin menjadi fokus dalam industri manufaktur plastik untuk mengurangi dampak terhadap lingkungan. Adapun jenis-jenis plastik, di sini ada termoplastik. Jenis plastik yang paling umum dapat dipanaskan dan dibentuk kembali. Contohnya ada PET, PE, lalu PP. Lalu ada termoset. Plastik ini tidak dapat dipanaskan dan dibentuk kembali setelah dicetak. Lalu ada elastomer, plastik yang memiliki sifat elastis dan dapat direnggangkan. Contohnya seperti karet sintetis. Lalu ada sifat dan karakteristik plastik. Yang pertama ringan dan kuat, lalu tahan air dan bahan kimia, lalu sebagai isolator listrik dan panas yang baik, lalu dapat dibentuk dan diwarnai dengan mudah, lalu beberapa jenis dapat didaur ulang kembali. Langsung pada poin yang pertama, yaitu bahan baku plastik. Bahan baku plastik utama untuk membuat plastik adalah hidrokarbon, yang biasanya diperoleh dari minyak bumi, gas alam, atau biomasa. Hidrokarbon ini diolah melalui proses kimia untuk menghasilkan monomer seperti etilen, propilen, vinil klorida, atau sitiren. Monomer ini kemudian dijadikan bahan dasar untuk produksi polimer, yang merupakan rantai panjang molekul yang membentuk struktur plastik. Polimer ini kemudian dapat diproses lebih lanjut dengan menambahkan bahan tambahan seperti pengisi, pewarna, atau penguat, sesuai dengan kebutuhan aplikasi akhirnya. Selain itu, beberapa plastik juga dapat dibuat dari bahan baku kimia, seperti polietilen, terbuat dari etilen yang berasal dari etanol yang dihasilkan dari tanaman biomasa. Lalu kepada poin kedua adalah jenis-jenis plastik. Yang pertama ada thermosetting, lalu yang kedua di sini ada sedikit kesalahan. Di sini bukan yang kedua, adalah harusnya termoplastik. Langsung saja kepada definisinya. Thermosetting. Plastik thermosetting adalah jenis plastik yang mengalami proses pengerasan permanen ketika dipanaskan di atas suhu tertentu dan tidak dapat dilebur kembali melalui pemanasan ulang. Proses pengerasan ini disebut dengan istilah pengawetan atau pengaturan. Plastik thermosetting biasanya dibentuk melalui reaksi kimia yang irreversible, membentuk ikatan silang yang membuat antara rantai molekul sehingga menciptakan struktur yang stabil dan tidak dapat diubah kembali. Contohnya plastik thermosetting tersebut termasuk resin, epoksi,
politerta jenuh, dan fenolformaldehida. Lalu ada termoplastik. Termoplastik adalah jenis plastik yang dapat lunak dan dipanaskan hingga suhu tertentu untuk membentuk atau dibentuk ulang kembali dengan bentuk yang diinginkan. Dan kemudian didinginkan kembali menjadi bentuk keras dan tetap. Proses ini dapat diulang berkali-kali tanpa mengalami perubahan kimia yang signifikan. Plastik termoplastik terdiri dari rantai molekul yang panjang dan fleksibel yang dapat bergerak satu sama lain ketika dipanaskan dan kemudian menjadi kaku ketika didinginkan. Contoh plastik termoplastik meliputi polietilen, polipropilen, polivinil klorida, lalu ada polistirena, polietilen tereptalat, dan banyak lagi. Plastik termoplastik digunakan dalam berbagai aplikasi, termasuk kemasan, pembuatan botol, tas belanja, mainan, alat rumah tangga, dan banyak lagi. Lalu ada berbagai jenis plastik yang dibuat berdasarkan polimer yang digunakan. Dan proses pembuatannya, beberapa jenis plastik umumnya termasuk polietilen. Terdiri dari polietilen berdensitas rendah dan polietilen berdensitas tinggi. Digunakan dalam kemasan plastik botol, tas belanja, dan pipa. Lalu ada polipropilen, biasanya digunakan dalam kemasan, botol minuman, wadah makanan, dan serat tekstil. Lalu ada polivinil klorida, digunakan dalam pipa, kabel listrik, jendela, pintu, dan produk kemasan. Lalu ada polistirena, termasuk polistirena berbusa yang digunakan dalam kemasan pelindung, dan polistirena tak berbusa yang digunakan dalam wadah makanan, gelas, dan peralatan rumah tangga. Polietilen tereptalat biasanya digunakan dalam botol minuman, serat tekstil, dan kemasan makanan. Lalu selanjutnya ada polikarbonat, digunakan dalam botol air minum, kemasan, helm, dan kaca jendela. Lalu ada polietilena, final asetat, biasanya digunakan dalam mainan anak-anak, alas kaki, dan bahan pelapis. Lalu ada polietilen rendah densitas linear, digunakan dalam kemasan makanan, kantong plastik, dan pembungkus. Lalu ada poliamida, digunakan dalam serat tekstil, kemasan, dan komponen mesin. Lalu ada poliuretan, digunakan dalam busa, bahan isolasi, sepatu, dan pelapis. Selain jenis-jenis plastik memiliki karakteristik kekuatan dan kegunaan yang berbeda, serta memiliki dampak lingkungan yang berbeda pula. Dalam jenis-jenis plastik ini, bisa kita lihat dari contoh-contohnya bahwa sebenarnya jenis-jenis plastik ini bisa kita temui dalam kehidupan sehari-hari dan banyak digunakan dalam kemasan-kemasan makanan dan peralatan rumah tangga yang memang kita gunakan sehari-hari. Lalu kita masuk kepada poin ketiga, perbedaan antara plastik, termoplastik, dan termoplastik. Termosetting dan termoplastik maksudnya. Nah, di sini ada sifat pengerasan. Plastik termosetting mengalami pengerasan permanen ketika dipanaskan di atas suhu tertentu. Setelah mengeras, tidak dapat dilebur kembali melalui pemanasan ulang. Termoplastik sendiri dari sifatnya itu bisa dilebur kembali saat dipanaskan dan kemudian mengeras kembali ketika didinginkan, tanpa mengalami perubahan kimia yang permanen. Lalu dari struktur molekul, dari termosetting sendiri membentuk ikatan silang yang membuat antara rantai molekul saat mengalami pengerasan, menciptakan struktur yang stabil dan tidak dapat diubah kembali.
Lalu dari termoplastik sendiri memiliki rantai molekul yang paling panjang dan fleksibel yang dapat bergerak satu sama lain ketika dipanaskan, kemudian memungkinkan untuk dibentuk ulang. Lalu ada dari siklus pemanasannya, plastik thermosetting hanya dapat dipanaskan sekali dan tidak dapat dibentuk kembali. Dari termoplastik sendiri dapat dipanaskan dan dibentuk, didinginkan dan dibentuk ulang berkali-kali tanpa mengalami perubahan yang permanen. Dari pengaplikasinya, thermosetting sendiri digunakan dalam aplikasi di mana ketahanan panas, kekuatan, dan stabilitas dimensi yang tinggi diperlukan, seperti komponen elektronik dan bahan bangunan. Nah, biasanya dari pengaplikasian thermosetting sendiri ini biasanya kita temukan dalam komponen-komponen elektronik dan juga bahan-bahan bangunan. Lalu dari termoplastik sendiri digunakan dalam berbagai aplikasi termasuk kemasan, mainan, alat rumah tangga, otomotif, dan banyak lagi. Karena kemampuannya untuk dibentuk ulang dan fleksibilitasnya. Dengan demikian, perbedaan utama antar keduanya adalah sifat pengeras struktur molekul, siklus pemanasan, dan aplikasinya. Lalu kita kepada poin keempat, langkah-langkah dalam proses manufacturing plastik. Proses manufacturing plastik di sini ada proses ekstruksi. Langkah-langkahnya terdiri awal dari kita pelet plastik yang dimasukkan ke extruder. Nah, extruder sendiri di sebelah sini ya, ini extruder. Lalu ada proses view melelehkan plastik. Lalu ada plastik yang cair setelah dilelehkan, didorong menuju di bentuk di menentukan bentuk produk akhir, atau di sini itu adalah bisa dibilang cetakan ya. Lalu plastik cair didinginkan setelah kita menentukan bentuk akhirnya, lalu didinginkan dan plastik dapat dipotong sesuai ukuran yang sudah ditentukan. Ini adalah proses dari ekstruksi sendiri. Seperti ini prosesnya, gambaran proses dari ekstruksinya. Lalu kita masuk kepada proses manufacturing plastik dengan metode injection molding. Langkah-langkahnya sendiri sebenarnya tidak terlalu beda dengan proses ekstruksi. Di sini ada plastik dilelehkan di barel, plastik cair diinjeksikan ke cetakan, plastik didinginkan di cetakan, cetakan dibuka, dan lalu produk dikeluarkan. Produk plastik di finishing jika diperlukan. Biasanya ini di injection molding ini untuk skala produksi skala besar biasanya digunakan metode injection molding. Lalu ada proses blow molding, proses di mana tabung atau parison plastik dipanaskan dan ditiup dengan udara atau gas tekanan tinggi ke dalam cetakan yang sesuai dengan bentuk akhir produk. Blow molding sering digunakan untuk membuat botol plastik, wadah, dan wadah-wadah lainnya dengan bentuk yang kompleks. Ini contoh produk yang dihasilkan dalam proses blow molding sendiri. Lalu kita pada proses compression molding, proses di mana bahan plastik yang telah dipanaskan ditempatkan di antara kedua cetakan yang sesuai dengan bentuk produk yang diinginkan. Lalu ditekan dengan tekanan yang tinggi. Ini sering digunakan untuk membuat produk dengan struktur yang lebih kompleks atau berukuran besar, seperti panel mobil atau bagian mesin. Nah, ini biasanya dalam proses produksi manufaktur kendaraan juga digunakan proses kompresi molding untuk pembuatan spare part mobil yang terbuat dari bahan-bahan plastik. Lalu ada langkah-langkah proses thermoforming. Proses di mana lembaran plastik dipanaskan sehingga menjadi elastis dan kemudian ditarik atau ditekan ke dalam cetakan dengan bentuk yang diinginkan. Thermoforming digunakan untuk membuat produk seperti wadah kemasan, penutup, dan bagian eksterior mobil. Nah, ini juga sama. Proses ini digunakan.
Langkah-langkah dari proses rational molding, proses di mana serbuk plastik dilelehkan dalam cetakan yang berputar secara terus-menerus dalam oven panas. Setelah plastik menyebar merata ke dalam cetakan, cetakan didinginkan dan produk akhir dikeluarkan. Rotation molding sering digunakan untuk membuat produk berukuran besar dan berbentuk kompleks seperti tangki penyimpanan, mainan taman, dan barang-barang outdoor lainnya. Lalu ada yang kelima, proses pencetakan. Yang pertama, dalam proses pencetakan itu sendiri, ada yang pertama itu cetak tekan atau cetak, nah, cetak tekan. Cetakannya itu biasanya dari logam. Nah, untuk prosesnya cetakan logam ini dipanaskan dalam suhu sekitar 120 sampai 205 derajat Celcius. Bahannya dalam bentuk serbuk atau parabentuk dimasukkan ke dalam cetakan sehingga bahan menjadi lunak. Setelah dipanaskan bahan menjadi lunak, cetakan ditutup dan layer ditekan. Bahan mengalir mengisi rongga cetakan, bahan mengeras, lalu produk menjadi jadi. Nah, ini untuk contoh proses cetak tekan gambarannya. Lalu ada yang kedua, ada proses cetak transfer. Di sini tahapannya bahan dalam bentuk serbuk atau prabentuk dimasukkan ke ruang pemanas di atas rongga cetakan dan ditekan. Bahan mengalami plastisasi akibat panas dan tekanan. Setelah menjadi cair, kemudian diinjeksikan ke dalam rongga cetakan. Lalu bahan mengalami pengerasan produk menjadi cetak. Ini gambaran dalam proses cetak tekan. Ini bahan cetakannya, ini lalu ditekan saluran pemanasnya, lalu di sini rongga cetakan. Lalu ada yang ketiga, cetak injeksi bahan termoplastik. Prosesnya di mana bahan cetak dimasukkan ke rongga pengumpan dengan gaya gravitasi, bahan masuk ke ruang pemanas. Setelah melalui alat pengukur, akibat pemanasan dari suhu yang sudah ditentukan, bahan mengalami plastisasi dan kemudian diinjeksikan ke dalam cetakan tertutup dengan tekanan cukup besar, sekitar 200 mpa. Lalu proses cetakan mengalami meras di bawah pengaruh pendinginan air. Lalu penekanan ditarik dan produk dikeluarkan. Nah, ini untuk gambaran dalam proses injeksi bahan termoplastik. Ini bahannya dimasukkan dari sini. Contoh gambarannya. Lalu masuk ke cetak injeksi bahan termosetting. Nah, tadi kita bahannya termoplastik. Ini adalah bahannya termosetting atau sekali pakai, bahan sekali pakai. Bahan cetak dimasukkan untuk prosesnya, bahan cetak dimasukkan ke ruang pengampu dengan gaya gravitasi, bahan masuk ke dalam tabung dan didorong ke depan oleh ulir yang berputar dengan sekaligus dipanaskan. Akibat pemanasan, bahan di depan ulir mengalami plastisasi dan masih bertahan untuk pelunyir sampai jumlah bahan tertentu. Pelunyir turun dan ulir memaksa bahan memasuki ruang transfer. Bahan ditekan memasuki ruang cetakan, lalu bahan mengalami pengerasan produk. Nah, ini adalah gambaran proses injeksi dari bahan termoplastik. Di sini ada pengumpannya, ada ulirnya. Lalu ada proses ekstruksi, di mana bahan cetakan dibentuk serbuk atau butiran dimasukkan ke ruang pengumpan. Bahan digerakkan masuk ke ruang pemanasan oleh skrup spiral sehingga menjadi massa yang kental.
Bahan ditekan melalui tekanan, produk dihasilkan didinginkan. Nah, ini gambarannya dalam proses ekstrusi. Nah, di sini ada yang keenam, ada pelapisan ekstruksi, di mana prosesnya lembaran kertas atau kain atau logam digerakkan dengan beberapa roll. Bahan termoplastik atau vinil, bisa jadi vinil atau polietilen, polipropilen, juga bisa diekstruksi di antara roll penekan, karet, dan roll logam. Lapisan ekstruksi yang masih lunak melekat pada bagian dalam lembaran, kemudian ditekan oleh roll karet pada roll logam. Sisa pelapisan dipotong sebelum digulung dengan roll. Lalu ada proses cetak rotasi, di mana prosesnya itu bahan termoplastik dimasukkan ke dalam cetakan, cetakan diputar dan dipanaskan sehingga partikel meleleh pada bagian dalam cetakan. Akibat gaya sentrifugal, partikel cair melekat pada dinding cetakan, kemudian membentuk lapisan. Cetakan dibentuk dan diproduksi dikeluarkan. Mesin disiapkan untuk produk berikutnya. Nah, ini adalah gambaran proses dari cetakan rotasi, cetak rotasi. Lalu kita masuk kepada poin 8, sistem cetak dengan lengan putar, di mana prosesnya biasanya dilengkapi dengan lengan putar. Lengan dapat diputar 90 derajat dari dapur pemanas ke ruang pendingin, kemudian ditambahkan ruang pendingin kedua sehingga waktu siklus dapat dikurangi. Ini adalah gambarannya untuk proses cetak dengan lengan putar. Lalu masuk ke poin 9, cetak tiup, di mana prosesnya bahan plastik atau di sini bisa contohnya parison dimasukkan melalui hopper, kemudian diekstruksi secara cepat hingga keluar dari ruang mesin. Pada waktu cetakan ditutup parison terpotong dan akibat tekan udara, bahan tertekan dan ke permukaan cetakan. Setelah produk cukup dingin, cetakan dibuka dan produk dikeluarkan. Nah, ini adalah gambarannya untuk cetak tiup. Lalu ke mesin pembuat botol secara kontinu, di mana prosesnya pipa yang terbuat dari bahan termoplastik diekstruksi dalam cetakan yang terbuka. Kedua ujung pipa dijepit dan cetakan ditutup. Ketika cetakan ditutup, udara tekan dialirkan ke dalam pipa kosong tersebut melalui pipa pusat dalam cetakan. Ini adalah gambarannya untuk proses pembuatan botol secara kontinu. Mesin pembuat botol secara kontinu ini udara tekan mengembangkan plastik sehingga melekat pada dinding cetakan. Setelah didinginkan secara sebentar tekanan, udara diturunkan dengan cetakan dibuka. Botol dikeluarkan dari cetakan dan mesin disiapkan untuk siklus berikutnya. Lalu yang ke-11 adalah pembuatan film dan lembaran dengan proses penggilingan, di mana prosesnya bahan yang terdiri dari resin, plastisor, pengisi, dan pewarna diaduk dalam pemanas, kemudian diumpankan ke dalam penggilingan. Selah antara kedua roll mendesak bahan plastik tersebut sehingga menghasilkan ketebalan tertentu. Plastik didinginkan melalui roll pendingin, kemudian lembaran digulung. Ini adalah gambaran prosesnya. Lalu ada ekstruksi lembaran tipis dan film, di mana prosesnya bahan digunakan polipropilen
polietilen, polisteren, atau ABS. Bahan dicampur kemudian dimasukkan ke dalam pengumpan, lalu bahan dipanaskan kurang dari 315 derajat Celcius dan ditekan melalui suatu oleh company sekrup dengan tekanan 14 sampai 28 MPa. Lembaran didinginkan melalui roll dengan minyak atau air. Lalu lembaran dipotong sesuai dengan ukuran yang diinginkan. Ini adalah contoh proses ekstruksi. Masuk kepada pemberian bentuk dan pemanasan, di mana di sini adalah contoh prosesnya, di mana ada pemberian bentuk bebas, pemberian bentuk vakum, lalu ada pemberian bentuk dengan tekanan positif. Lalu kepada cetakan untuk plastik, di sini ada sedikit kesalahan ya dalam pengeditan. Bahan cetakan, baja yang diberikan perlakuan panas, pembuatan cetakan dengan pemisahan presisi. Faktor penting yang perlu diperhatikan dalam pembuatan cetakan. Yang pertama ada diperlukannya virus atau sudut-sudut tertentu untuk memudahkan mengeluarkan benda dari tekanan. Diperlukan ejector untuk mengeluarkan benda dari cetakan dan harus diletakkan di tempat yang tidak mengganggu. Harus diperhitungkan penyusutan bahan yang biasanya berkisaran sekitar 0,003 hingga 0,009 mm per milimeter. Dan dari penyusutan bahan juga harus diperhitungkan. Lalu ada jenis cetakannya, di sini ada dua jenis, cetakan tekan dan cetakan injeksi. Di mana cetakan tekan ini diisi dengan dibongkar di atas bangku pada pers berdasarkan sarana pemasaran dan pendinginan, cetakan semi otomatis, pemasaran dengan kokoh pada mesin pers dan pemanasan atau pendinginan oleh pelat. Pada waktu cetakan membuka, benda dikeluarkan secara otomatis dari cetakan jenis ganda atau tunggal. Lalu ke cetakan injeksi. Terdiri dari dua bagian, yaitu bagian terpasang atau tetap dan bagian yang dapat digerakkan. Permukaan kedua bagian diselesaikan dengan teliti dan saling menutup dengan tepat. Ruang cetakan harus sentral terhadap saluran turun pada cetakan tetap sehingga bahan dapat diteruskan secara merata. Pen pemandu diletakkan pada belahan cetakan, tetapi tetap sehingga menjamin ketetapan gerak belahan yang satunya. Terdapat saluran pendingin pada kedua belahan cetakan dan setelah pendinginan, bahan cenderung menyusut dan terlepas dari dinding cetakan sehingga mudah dikeluarkan. Produk yang masih melekat pada inti bahan cetakan yang dapat digerakkan dikeluarkan dengan mekanisme injektor. Nah, di sini ada contoh atau gambaran dalam proses injeksi ekstruksi plastik. Pernahkah Anda bertanya-tanya bagaimana barang-barang plastik sehari-hari dibuat? Proses apa yang menarik di balik tas plastik, botol, tabung, dan bahkan mainan favorit Anda? Nah, hari ini kita akan membuka misteri di balik salah satu proses pembuatan plastik yang paling umum, ekstrusi. Bayangkan ini, sejumput kecil pelet plastik, masing-masing tidak lebih besar dari sebutir beras, merupakan titik awal dari proses yang menarik ini. Pelet-pelet ini dituangkan ke dalam sebuah mesin yang dikenal sebagai extruder. Extruder ini adalah pemain penting dalam perjalanan ini, yang memiliki barrel yang dipanaskan dan sekrup yang berputar. Sering pelet-pelet bergerak turun melalui extruder. Sekrup yang berputar menghasilkan gesekan dan panas. Kombinasi gesekan dan panas ini menyebabkan pelet plastik meleleh menjadi keadaan leburan. Inilah saat dimulainya transformasi sejati. Setelah plastik berada dalam keadaan cair, kemudian dipaksa menuju alat pembentuk yang dikenal sebagai cetakan.
Bentuk setakan ini sangat penting karena menentukan bentuk produk akhir. Apakah itu pipa bulat, lembaran datar, atau profil kompleks, setakan berperan sebagai setakan, membimbing plastik care ke dalam bentuk yang diinginkan. Namun ini bukan akhir dari perjalanan. Plastik leburan yang Lalu ada video yang kedua, ini adalah video proses injection molding. Ini adalah contoh proses pembuatan injection molding yang Injection molding is the most common method for mass manufacturing plastic products. Examples include chairs, toys, cases for consumer electronics, disposable cutlery, and my favorite, Lego bricks. Injection molding was invented to solve a problem for billiards. In the 19th century, billiard balls were composed of ivory harvested from the tusks of African elephants. This devastated the elephant population, so a billiards manufacturer offered a $10,000 prize for a replacement for ivory. And this spurred John Wesley Hyatt to develop one of the first plastics, celluloid, to create billiard balls. He patented an apparatus for molding products from celluloid. This apparatus was the birth of plastic injection molding. In principle, injection molding is simple. Melt plastic, inject it into a mold, let it cool, and then out pops a plastic product. In reality, injection molding is an intricate and complex process. An injection molding machine has three main parts: the injection unit, the mold, and the clamp. Plastic pellets in the hopper feed into the barrel of the injection unit. Inside the barrel, a screw transports the pellets forward. Heater bands wrapped around the barrel warm up the plastic pellets. As the pellets are moved forward by the screw, they gradually melt and are entirely molten by the time they reach the front of the barrel. Once enough molten plastic is in front of the screw, it rams forward like the plunger of a syringe. In a matter of seconds, the screw injects the molten plastic into the empty part of the mold called the cavity image. The plastic solidifies in under a minute. The mold opens and the part is ejected. The mold then closes and the process repeats. All injection molded objects start with these plastic pellets, which are a few millimeters in diameter. They can be mixed with small amounts of pigment called colorant, or with up to 15% recycled material, then fed into the injection molding machine. Before the mid-20th century, injection molding machines used only external heating of the barrel to melt the plastic before a plunger injected the molten material. But because plastic conducts heat poorly, the temperature was uneven in the barrel. Either the middle was too cool and not fully melted, or the outer regions were too hot and degraded the plastic. The solution was this: the reciprocating screw, often regarded as the most important contribution that revolutionized the plastics industry in the 20th century. In the earlier plunger-style machines, plastic filled completely the cylindrical barrel. But as I showed you, the plastic was not at a uniform temperature. The reciprocating screw overcomes this in three ways. First, in modern units, the plastic fills only the space around the shaft of the screw. This eliminates the cooler central region, leaving a thinner, evenly heated layer of plastic. Second, the screw has flights that wrap around the shaft. As the screw rotates, the flights transport the raw material forward through the barrel. The flights also serve to mix the plastic. The screw action agitates the melting pellets within the flights to create a uniform mixture. And third, the screw action itself heats the plastic throughout. The shaft's diameter increases along the screw so that the distance between the